Salam Katolisitas. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Minggu Biasa ke-31. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya, bernama Zakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus memasuki kota Yeriko yang dikenal sebagai kota yang sangat kaya pada saat itu. Berbagai kebun mawar ada di sana, dan Yeriko juga menjadi salah satu kota penghasil pajak terbesar di Palestina bagi Kekaisaran Romawi. Bisa dibayangkan bagaimana kayanya Zakeus yang menjadi kepala pemungut cukai di Yeriko saat itu. Kelimpahan harta tentu sudah dimilikinya. Namun, sebagai pemungut cukai, Zakeus dibenci oleh orang-orang Yahudi lainnya karena dianggap sebagai pengkhianat bangsa sendiri. Meski demikian, Tuhan tidak membenci Zakeus. Nama Zakeus sendiri artinya adalah Allah mengingat. Allah mengingat Zakeus dan menantikan pertobatannya. Allah lah yang memberi kerinduan di hati Zakeus untuk mengenalnya. Maka ketika mendengar bahwa Yesus datang ke Yeriko, Zakeus mencari dan ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi orang banyak yang mengenal siapa Zakeus itu tidak mau memberi kesempatan kepadanya untuk bertemu dengan Yesus. Apalagi karena badannya pendek, maka sulitlah bagi Zakeus untuk melihat Yesus di tengah kerumunan orang banyak. Tetapi Zakeus tidak kehilangan akal. Dengan bergegas, ia berlari mendahului orang banyak, dan ia memanjat pohon ara
agar bisa melihat Yesus dengan jelas. Yesus kemudian melihatnya dan memanggil namanya. "Zakeus, segeralah turun, sebab aku harus menumpang di rumahmu." Tak terbayangkan betapa senangnya Zakeus. Ia segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Perjumpaannya dengan Yesus membuatnya bertobat. Ia mau membagikan separuh hartanya kepada orang miskin dan mengganti 4 kali lipat kepada orang-orang yang pernah diperas olehnya. Kisah perjumpaan Zakeus dengan Tuhan Yesus ini menjadi refleksi bagi kita semua. Apakah yang kita cari dalam kehidupan ini? Apakah kekayaan, kesuksesan, atau kenyamanan diri kita sendiri? Zakeus yang telah memiliki begitu banyak kekayaan merasakan sebuah kerinduan yang melebihi harta miliknya. Ia bersegera datang dan mencari Yesus. Ia tidak menghiraukan cemoohan orang banyak yang membencinya karena ia adalah seorang pemungut cukai. Ia bahkan tak peduli orang menganggapnya aneh karena ia memanjat pohon. Namun, Tuhan Yesus terlebih dahulu melihat Zakeus dan mengetahui kerinduan hatinya. Di hadapan Tuhan, Zakeus mengakui keberdosaan dan kesalahannya dan mau memperbaikinya. Tuhan Yesus menerima pertobatan Zakeus dan menerimanya juga sebagai anak Abraham. Yesus tidak menilai Zakeus sebagai seorang pengkhianat seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi lainnya. Ia mengampuni Zakeus. Karena itu hidup Zakeus diperbaharui dan ia mengalami sukacita karena Tuhan Yesus melawatnya. Sesungguhnya, pengalaman Zakeus ini dapat kita alami dalam sakramen tobat, asalkan kita pun mau datang kepada Tuhan dengan sikap batin seperti Zakeus. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mau menerobos berbagai halangan untuk datang kepada Yesus yang hadir dalam diri para imamnya dan menyatakan sesal dan pertobatan kita? Sebab melalui imamnya, Kristus menyapa, mengampuni, dan menerima kita kembali menjadi anak-anak angkat Allah. Tuhan Yesus sendiri hadir dalam sakramen tobat dan menyapa nama kita masing-masing. Betapa ia rindu agar kita pun dapat menerima Dia di dalam rumah hati kita. Namun ada kalanya kita tenggelam dalam kebiasaan dan dosa yang kelihatannya sudah menjadi kebiasaan. Begitu sulit rasanya kalau satu hari tidak ngomongin orang. Ah, tidak apa-apa, kan hanya sekali-kali. Semua orang juga begitu. Masa saya tidak? Atau kita menjadi kecil hati karena cibiran orang yang menganggap kita sok suci ketika kita mau bertobat. Perkataan-perkataan ini sering muncul dalam benak kita dan menghalangi kita datang kepada Yesus yang hendak lewat dan menyapa kita. Oleh karena itu, kita perlu dengan berani melawan hal-hal tersebut, meskipun untuk itu mungkin kita mengalami
jatuh bangun. Seperti Zakeus yang mau menerobos orang banyak dan memanjat pohon ara, kita pun harus berani menerobos berbagai halangan dan meninggalkan ego kita untuk mencari Yesus. Kita tidak perlu terpengaruh oleh perkataan-perkataan negatif dari orang lain. Tetapi di sisi lain, kita juga perlu mendukung orang-orang di sekitar kita yang ingin mencari Yesus di tengah kesulitan dan pergumulan mereka. Mungkin mereka pun mengalami pergumulan seperti kita, ataupun kesulitan untuk melepaskan sebuah kebiasaan yang begitu mengakar dalam hidup. Kita tidak boleh lekas mencap mereka sebagai orang berdosa. Tidak sepantasnya kita merasa diri lebih baik daripada orang lain, sebab nyatanya kita pun membutuhkan pengampunan Tuhan sama seperti mereka. Kita sama-sama orang berdosa yang membutuhkan Tuhan. Namun, kita memiliki pengharapan karena Yesus sendiri berkata, Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah kita datang kepada Yesus dengan mengajak serta orang-orang yang juga membutuhkan Dia dalam hidup mereka. Kita dapat mulai dari keluarga kita sendiri. Kita ajak mereka yang mungkin sudah lama tidak ke gereja sejak pandemi untuk menghadiri misa kudus dan menerima sakramen tobat. Atau kita dapat mulai mencoba mengajak mereka berdoa bersama sebelum makan atau sebelum tidur, sehingga perlahan-lahan mereka dapat menyadari bahwa mereka membutuhkan Yesus dalam kehidupan mereka. Semoga kita pun mempunyai semangat untuk selalu mencari Yesus di tengah rintangan dan pergumulan hidup kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas Injil hari ini yang mengajarkan kami untuk terus mencari Engkau di tengah pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi. Ingatlah kami seperti Engkau telah mengingat Zakeus. Kami mohon ampun atas dosa dan kelalaian kami. Semoga dengan pertolongan rahmat-Mu, kami dimampukan untuk selalu berjalan setia bersama-Mu. Kami mohon, tolonglah kami untuk menjadi orang yang rendah hati. Semoga kami pun selalu bersegera membawa kasih-Mu kepada saudara-saudari kami yang membutuhkan Engkau. Ini kami mohon kepadamu, sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah.